Halo semuanya, selamat datang kembali bersama saya di channel XP Project. Oke, seperti biasa di video kali ini saya masih akan membahas custom room di Poco X3 Pro. Pada room kali ini saya akan membahas room dari si Android. Sebelumnya mohon maaf ya apabila saya sering buat konten di luar seperti ini. Dan juga untuk background dari videonya yang kurang enak dilihat. Ada beberapa faktor yang membuat saya harus bikin konten di luar seperti ini. Salah satunya apabila saya membuat video di dalam ruangan, untuk hasil gambar yang dihasilkan kurang bagus. Karena saya membuat video ini masih menggunakan HP dari Redmi Note 9. Dan jika saya membuat video di dalam ruangan, pastinya untuk hasil video yang dihasilkan jadi kurang maksimal. Karena untuk pencahayaan saya belum punya. Kemudian mohon maaf juga apabila tempat atau background yang saya pakai itu kurang enak dipandang. Karena di sini gak ada tempat atau lokasi yang bagus untuk membuat video outdoor. Ya jadinya serba salah sih jika saya membuat video di dalam ruangan tapi hasil gambarnya kurang bagus. Terus jika saya membuat video di outdoor hasil backgroundnya kurang bagus juga. Tapi untuk gambar atau video yang dihasilkan ketika saya membuat video di outdoor ini cukup lumayan. Meskipun gak bagus-bagus amat, tapi seenggaknya agak mendingan lah daripada merekam di dalam ruangan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada kalian yang selalu menonton video dari channel ini. Ya, jadi sekarang kita langsung saja lanjut ke pembahasan custom roomnya. Di sini kita akan lihat dulu di bagian tentang ponselnya. Untuk si Android di sini berada di versi 8.10 dengan Android 12.1. Pada bagian kernel bawaannya di sini sudah menggunakan kernel dari Sigma. Di sini juga saya belum ganti kernel atau memasang modul Magisk. Karena saya ingin mencoba custom room itu pure bawaan dari depth-nya itu. Atau tanpa adanya perubahan pada kernel ataupun tambahan pada modul Magisk. Lalu untuk fitur tambahan kalian bisa setting di pengaturan si Android. Karena untuk ROM ini sudah banyak fitur tambahannya di bagian ini. Termasuk bilas status, setelan cepat, kunci layar, tombol navigasi dan yang lainnya masih banyak lagi. Lalu pada bagian lain-lain di sini ada pengaturan untuk membuka FPS di dalam game. Kemudian di sini juga ada penyimpanan Google Foto yang unlimited. Dan juga ada game modenya yang di dalamnya ini biasa aja. Lalu untuk custom room si Android ini menurut saya sangat smooth banget, enteng, dan cocok ya bagi kalian yang ingin mencari ROM gaming di Poco X3 Pro ini. Karena untuk performanya ini sangat stabil. Padahal untuk kernelnya belum diganti, serta belum adanya tambahan modul Magisk. Untuk bug kebetulan saya belum menemukan bug di ROM ini selama saya memakainya. Jadi untuk pemakaian sehari-hari ini sudah sangat nyaman. Untuk safety net juga di ROM ini sudah aman. Ditambah lagi untuk si Android ini ada hal yang paling saya suka, yaitu di bagian kamera yang sudah menggunakan MIUI kamera. Jadi meskipun kalian menggunakan AOSP tapi tidak kehilangan fitur kamera seperti di MIUI. Dan untuk di Poco X3 Pro ini agak susah ya untuk menemukan ROM base AOSP yang kamera bawaannya itu menggunakan MIUI kamera. Ya meskipun untuk ROM bawaan AOSP tidak ada MIUI kamera, kita tinggal install saja lewat modul Magisk untuk MIUI kamera. Atau bagi kalian yang tidak terlalu mempermasalahkan tentang kamera dan sudah terbiasa dengan Gcam, ya tinggal pasang Gcam andalan kalian aja sih sebenarnya. Jadi untuk kamera ini sebenarnya tidak terlalu masalah. Dan untuk hal ini sih sesuai keinginan pribadi saja. Dan sekali lagi ya untuk ROM ini sangat cocok bagi kalian yang ingin mencari custom room di Poco X3 Pro yang performanya itu kenceng dan stabil. Udah kenceng, stabil ya kan, kamera bawaannya udah MIUI kamera, serta untuk bugnya juga di sini sangat minim. Fiturnya juga cukup komplit, pokoknya untuk di ROM ini sangat rekomendasi. Kemudian untuk penggunaan daya baterai di ROM ini menurut saya kurang hemat. Apalagi dipakai buat main game yang berasa banget penurunan daya baterainya ini. Tapi apabila digunakan buat scroll-scroll media, nonton YouTube, nonton TikTok, untuk baterainya ini lumayan bisa bertahan cukup lama. Cuma yang berasa itu ketika main game aja. Lalu untuk pemakaian game seperti PUBG di ROM ini sudah sangat nyaman sekali. Untuk gamenya berjalan mulus, FPS-nya juga stabil, mau di settingan 60 FPS atau 90 FPS juga masih bisa berjalan dengan nyaman. Tapi kalau lagi war saya belum nyoba karena selama saya tes ROM ini untuk game PUBG paling ketemu satu squad aja. Karena jarang sekali menemukan musuh yang rame. Dan untuk membuka 90 FPS-nya jangan lupa untuk mengaktifkan FPS Unlocker di pengaturan setelan si Android.
karena apabila tidak diaktifkan pasti gak akan kebuka. Kemudian pada game PUBG ini seperti biasa, yang jadi kendala itu yaitu di bagian suhu yang terbilang cukup panas. Meskipun begitu, untuk suhunya ketika sudah panas, di game ini untuk gameplaynya masih bisa dibilang cukup mulus. Lalu untuk penurunan performa ketika suhunya panas, kayaknya sih ada ya, cuma gak berasa. Dan gamenya masih bisa berjalan dengan mulus di FPS yang cukup stabil. Dan untuk game PUBG itu sih pengalaman yang saya rasakan ketika pakai ROM ini untuk game PUBG Mobile. Jadi tidak ada keluhan selama saya bermain game PUBG Mobile ini di ROM si Android kecuali suhunya tadi. Lalu untuk selanjutnya di game MOBA seperti biasa, di sini saya tes pada game ML. Untuk game ini sudah pastilah jangan ditanya lagi. Untuk gameplaynya sudah sangat mulus di settingan grafik rata kanan dengan suhu yang juga cukup berasa. Dan untuk ROM ini di bagian suhu untuk panasnya itu ketika dipakai buat game saja. Untuk selebihnya seperti pemakaian sosmed, chatting, nge-YouTube lama pun gak ada masalah, untuk suhunya normal-normal aja. Ya itu sih menurut saya sudah cukup bagus, karena panasnya hanya pada game saja. Jadi untuk pemakaian daily, ROM ini sudah sangat cocok banget. Kalau buat game berat, kayaknya di ROM ini juga bakal lancar. Tapi saya sedikit khawatir aja karena suhunya yang cukup berasa. Dan untuk kekurangan di ROM ini menurut saya hanya itu saja sih di bagian suhunya ketika main game yang cukup berasa. Untuk selebihnya masih aman-aman saja. Tapi itu juga sebenarnya gak bisa dijadikan kekurangan ya, karena di ROM manapun mau bawaan pabrik ataupun mau ROM yang terbilang adem sekalipun, jika dipakai game ya pasti ada panas. Jadi kayaknya itu bukan kekurangan, melainkan itu adalah hal yang wajar. Dan selama saya tes game ataupun saya tes untuk penggunaan daily, untuk clock speed pada CPU-nya di sini sudah saya turunkan, yang sebelumnya di 2,9 jadi 2,5 GHz. Yang tadinya sih berniat agar suhunya gak terlalu panas, tapi hasilnya ternyata sama aja. Untuk panasnya cukup berasa ketika dipakai game pada clock speed CPU 2,9 ataupun 2,5. Ya jadi sepertinya itu saja sih untuk pembahasan custom ROM si Android 8.10 ini selama saya pakai buat kebutuhan saya. Jadi bagi kalian yang belum tahu atau belum pernah mencoba ROM si Android ini, kalian harus coba sih karena ini sangat rekomendasi. Ya dan untuk video kali ini saya cukupkan sekian terlebih dahulu. Maka dari itu saya ucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah menonton. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam pembahasan videonya. Saya pamit dan sampai jumpa di video selanjutnya.